juga perlu belajar uang. Itulah kemudian chapternya atau apa itu namanya, urut-urutannya kita belajar sistem moneter dulu, baru kemudian sesudah kita tahu naturnya, alamiahnya uang, baru kita kemudian masuk ke inflasinya. Seperti itu logikanya. Nah, di sini chapter ini praktis memang sebenarnya nggak apa itu namanya, nggak terlalu banyak definisi fungsi uang, type of money. Ini tidak akan saya bahas karena ini sangat-sangat basic banget. Ini teman-teman silakan baca sendiri. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah proses penciptaan uang, create money, dan kemudian peranan bank sentral dalam hal ini kalau kita bicara konteksnya Bank Indonesia, konteksnya pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Indonesia, konteksnya Indonesia, BI, kemudian bagaimana peranan bank sentral atau BI, Bank Indonesia, di dalam mengontrol jumlah uang beredar, money supply. Oke, ada dua di sini. Oke, nah kita bicara dulu yang proses penciptaan uang. Yang ingin saya tekankan bahwa proses penciptaan uang itu bisa apa yang dinamakan senior age. Senior age sebentar ini di halaman 50. Saya lupa tulisannya soalnya bukan bahasa Inggris. 50. Enggak ada. Kode siapa mungkin? Oh, atau di sininya ya? Oh, yang di chapter 5. 50. 50. Nah, ini. Senior rich. Oke. Nah, tadi mana tadi? Anyway, ini coret-coretannya nggak ngikut halaman tapi konstan. Membingungkan kawan maupun lawan. Oke, nah saya sebentar. Oke, di sini ya tadi. Seperti ini. Nah, proses penciptaan uang itu maknanya bisa. Tadi gini ya tulisnya, seniorage. Apa sih seniorage? Seniorage itu nyetak uang. Oke, sederhana kok, cetak uang. Cetak uang, yes, itu merupakan bagian penciptaan money atau di sini pencetak uang, printing money. Yes, itu proses penciptaan uang. Tetapi itu tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah proses penciptaan uang di dalam sistem perbankan. Nah, yang akan kita tekankan, oke, yang akan kita pelajari itu proses penciptaan di dalam sistem perbankan. Bagaimana sih uang itu tercipta di dalam perekonomian? Oke, bukan yang ini, bukan yang nyetak atau printing money, no. Oke, printing money nanti juga di chapter 5 tadi akan sedikit disinggung, tapi itu contoh kasus yang nggak bagus. Itu cetak uang kemudian menimbulkan inflasi yang cukup tinggi. Oke, teman-teman secara ringkas sudah pada paham. Kalau nyetak uang itu efeknya maka akan menyebabkan inflasi. Mengapa? Nah, nanti akan kita jawab. Nah, sekarang kita masuk. Oke. Ini yang saya maksud. Money definition, no, silakan. Fungsi, medium exchange, store of value, unit of account. Money types, tipe-tipenya fiat, commodity. Nah, ini sangat-sangat basic banget. Tidak akan saya bahas. Silakan teman-teman baca sendiri di bukunya Menkeu. Nah, berikutnya di sini adalah money supply-nya. Apa sih money supply
atau seringkali dinotasikan M. Nanti di beberapa kesempatan juga ada yang diberikan MS, supply, beda dengan MD. Ada MD, money demand. Oke, nah money supply. Di sini didefinisikan jumlah uang yang available, tersedia, ada di dalam sebuah perekonomian. Itu money supply. Atau kalau di bahasa Indonesia, kalau iseng-iseng berhadiah pernah ke situsnya Bank Indonesia, itu yang kemudian dinamakan jumlah uang beredar. Oh iya, anyway, sudah direkodkan ya? Sudah, Pak. Sudah direkam? Oke, good. Sudah, Pak. Masalahnya kan beberapa teman kan di kelas lain minta itu, bukan saya nggak mau sih. Ternyata kalau Google Meet itu jumlah file ukurannya jumbo banget. Kalau 3 SKS itu bisa tembus 600 mega. Kalau 600 mega itu saya juga udah kelenger juga. Artinya gini, apalagi Google Meet kalau di save di komputer, kemudian saya pindah ke drive 600 mega, itu proses uploadnya luar biasa. Saya juga pakai IndiHome paket yang 20 mega, sama mungkin dengan cuman lamanya proses uploadnya itu lama. Lebih cepat kalau download memang. Teman-teman juga paham kalau pernah klik speed test, itu kan pasti downloadnya misalkan 20 mega gitu, download dapat ya 17, 18, sampai 19 mega. Tapi kalau upload paling-paling dapatnya 1 mega. So bisa lamanya luar biasa, itu udah pilih sendiri aja. Gitu. Kalau teman-teman bisa ngerekord ya udah langsung aja direkod di rekamannya di PC-nya masing-masing. Syukur-syukur ada teman yang kelebihan kuota, maksudnya pakai ngandalin wifi-nya kecepatannya lebih tinggi. Silahkan temannya dibantu apakah filenya itu dikompres, dioprek lah, diotak-atik pakai. Ya, saya yakin bisa kok itu ya pakai software semacam video maker dan sebagainya, semacam kemudian ukurannya di. Nah, cuman itu kan butuh waktu kan. Dulu iseng-iseng saya juga ketika ngompres file video, misalkan dari 780 ya ke 360 itu kan prosesnya bermenit-menit lah. Lumayan tergantung speed komputernya. Itu kemudian saya nggak sanggup. Oke, teman-teman pilih aja. Oke, nah ini yang money supply, seringkali juga dikenal dengan istilah JUB, jumlah uang beredar. Nah, berikutnya monetary policy. Kebijakan moneternya adalah control over the money supply. Bagaimana mengendalikan jumlah uang beredar? Esensinya cuma itu. So simple, yes, so simple. Teman-teman paham di dalam perekonomian, secara garis besar, ada lengan kanan, lengan kiri. Ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Cuman dua, yes, lengan kanan, lengan kiri, saudara kembar. Ini wilayahnya, sebut saja BI atau Bank Sentral, kebijakan moneter, otoritasnya ada di BI. Saya sebut sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Bank Sentral yang dimiliki oleh di situ disebutkan targetnya, tujuannya kebijakan moneter di situ. So simple. Apa Pak tujuannya? Tujuannya adalah kestabilan nilai tukar rupiah. Rupiah stabil. Stabil atas apa Pak? Domestik itu terhadap price, ya inflasi itu sendiri, dan yang luar itu terhadap mata uang negara lain atau kurs. Cuman itu aja Pak, tujuannya cuman itu, so simple. Oke, nah sedangkan kebijakan fiskal atau juga seringkali dibaca APBN, ini otoritasnya ada di pemerintah. Areanya Pak, nah ini seabrek-abrek, banyak instrumennya. Instrumennya banyak. Iya, kan yang umum, yang Anda kenal, yang di chapter 3, itu kan teks dan G.
Government spending 2. Loh Pak cuma 2, tapi kan 2 gov-nya yang di sini nih, ini kan ada infrastruktur, ada kemiskinan, ada pemerataan gitu. Yang di sini tidak ada. Ini sektor moneter, ini sektor real. Yes, sektor real itu lebih complicated. Oke. Berikutnya, teman-teman di kebijakan fiskal mengenal 3 kebijakan. Kontraksi, besar. Biasanya sih di sini ekspansi dulu. Ekspansi. Apa ekspansi? Ekspansi itu T lebih kecil dibandingkan T lebih kecil dibandingkan G. Kemudian kontraksi. Sama. Kontraksi, kok sama? Kontraksi itu T-nya lebih besar dibandingkan G. Yang berikutnya netral atau seimbang, sebut saja. Seimbang, T sama dengan G. Sama di sini juga ada 3 jenis kebijakan moneter. Ekspansi. Kebijakan moneter itu apa? Control over money supply. Berarti kalau ekspansi, itu money supply-nya naik. Kontraksi. Kontraksi money supply-nya dikontrak, diturunkan, dicekik jumlahnya. Oke. Pak tool-nya apa? Nanti kita akan ke sana. Berikutnya netral. Netral ya berarti sama aja. M-nya konstan. Money supply-nya jumlah uang beredar konstan. Sama 3. Tujuannya ekspansi, kontraksi ke ini. P. Inflasi. Memang ada tujuan akhirnya sama, yaitu ke arah Y-nya. Tujuan akhirnya baik dari sisi fiskal, moneter itu ke Y, tapi ada tujuan antaranya yaitu sini, P, inflasi. Kita di sini fokus ke arah sisi moneternya, tidak ke sisi fiskalnya. Kebijakan moneter lebih cepat. Cekek, langsung besoknya ada impact-nya. Iya. Kebijakan fiskal butuh waktu atau sebut namanya time lag. Apa sih time lag? Beda kala. Beda kala. Maksudnya apa beda kala? Maksudnya hari ini pemerintah mengambil kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan cara memberikan subsidi misalkan kepada pegawai dengan gaji di bawah 5 juta kemudian dikasih sebulannya 600. Kasih. Terus impact-nya apa, Pak? Impact-nya belum tentu besok, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu perekonomian akan pulih. Belum tentu. Butuh waktu. Butuh waktu. Tetapi kalau yang di sini, itu waktunya lebih cepat. Bisa jadi hitungan minggu, itu sudah ada reaksi, sudah ada impact-nya. Tapi kalau di sini, lama. Bisa lebih dari setahun, bisa lebih dari 2 tahun, bahkan bisa lebih dari 3 tahun. Kenapa? Ya memang prosesnya di sini lebih panjang juga. Bagaimana prosesnya? Anda belajarnya di PAN. PAN 1. Anda belajar siklus. Dari situ kan prosesnya panjang kan. Di sisi APBN ini. SOP-nya panjang kali lebar. Oke? Seperti itu perbedaannya. Oke, nah sekarang kita masuk. Atau sudah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Central Bank Monetary Control. Yes, sudah saya singgung. Monetary policy conducted, dilakukan oleh Bank Sentral kita BI. Yes. Di Amerika, kalau di kita namanya BI, Bank Indonesia, di Amerika Federal Reserve. Sesuatu yang biasanya sih negara dengan sistem apa itu kayak Amerika? Serikat, model serikat atau model United. Itu kalau yang menggunakan kata federal itu maknanya dia pusat. Oke, tidak sebagai
Nah, di kita, nah ada juga yang BOJ, Bank of Japan, BOT, Bank of Thailand, ini central banknya masing-masing. Di dunia ini ada dua apa itu namanya, dua aliran, dua mazhab. Mazhab pertama yaitu yang mazhab memang bank sentral itu independen. Independen itu dia terpisah dari pemerintah, dan dia sejajar. Salah satunya Indonesia. Tapi ingat, apa yang terjadi di Indonesia itu terjadinya kan sesudah reformasi bank, undang-undang BI itu yang pertama itu tahun 99. Artinya sebelum itu kan teman-teman bertanya, sebelum itu apa Pak yang terjadi? Yes, dia bagian dari pemerintah. Artinya semuanya dikontrol oleh pemerintah. Yang pertama di sini adalah yang independen. Independen dia seperti Indonesia sekarang, seperti Amerika, negara-negara independen. Ada juga yang tidak independen. Yang tidak independen ini yang tadi bisa Anda bayangkan, atau ambil contoh aja misalnya negaranya si Kim Jong Un. Semuanya kan kebijakan di tangan satu pemimpin tertinggi. Siapa? Kim Jong Un yang potongan rambutnya unik. Oke. Nah, open market operation atau operasi pasar terbuka, nanti kita bahas. Ini nanti ada, ini salah satu instrumen. Nanti kita akan sampai ke situ. Peranan bank, peranan bank di dalam sistem moneter. Rumus pertama, money supply, jumlah uang beredar, equal currency, C, plus demand deposit, D atau checking account. Currency itu kalau di bahasa Indonesia kan kemudian menjadi kartal. Demand deposit itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi giral. Itulah kemudian ada terminologi uang kartal, uang giral. Uang beredar, jumlah uang beredar itu penjumlahan dari uang kartal ditambah uang giral. C tambah D. See? Since, oleh karena jumlah uang beredar include termasuk demand deposit, D, banking system plays an important role. Sistem perbankan memegang peranan yang penting di dalam proses penciptaan uang. Dan bahkan karena sebagian besar proses penciptaan uang ini adanya di sistem perbankan, kecenderungannya bank sentral tidak bisa mengendalikan, bisa mengontrol tapi tidak sepenuhnya. Itu esensinya. Oke. Sistem perbankan, ya sistem perbankan ini seluruh bank-bank yang ada, BNI, BRI, Mandiri, Bank Niaga, BCA, itu bank-bank yang besar. Bagaimana BPR, bagaimana bank, misalkan Bank Jabar, Bank Aceh, Bank Medan, Bank Sumut yang dimiliki oleh Pemprov, seluruhnya digabung jadi satu. Atau Bank UMKM, atau bank, kalau mungkin di Jawa Tengah ada Bank Tidil. Nah, Pak, Bank Tidil masuk nggak? Nah, itu saya nggak tahu. Masuk Bank Tidil itu Bank BPR. Jangan tanya Bank Tidil apa ya. Itu tanya teman-teman yang di Jawa Tengah yang tahu. Oke. Nah, itu semuanya masuk sistem perbankan. Nah, disitulah proses penciptaan uang. Oke. Yes, pegang dulu. Artinya sistem perbankan memainkan peran yang penting di dalam sistem moneter. Semoga belum ada pertanyaan. Nah, view preliminary. Nah, sebelum masuk ke contoh-contohnya di sini, diperkenalkan dulu. Apa sih reserve? Reserve itu cadangan. Portion of deposits that banks have not lent. Jadi, misalkan bank itu punya uang 100,
Oke. 200. 100 kok 200. Bank punya uang 100. 200-nya, 80-nya kok 80 dipinjamkan. Nah, yang 20 ini yang kemudian stay, tetap ada di berangkasnya dia, sebut aja di berangkasnya dia. Oke. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya adalah kalau ada apa tuh namanya? Ada kok konsumen, kalau nasabah. Kalau ada nasabahnya yang setiap saat narik uangnya, nah bank bersangkutan bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu tujuannya. Itu yang kemudian dinamakan reserve cadangan. Oke. Seperti itu. R. Porsi deposit. Depositnya berapa? That have not planned. Oke. Nah, berikutnya liabilities termasuk deposit. Kemudian ada contoh real yang lebih ada contoh kasus yang lebih real, tapi nanti di contoh kasusnya saja itu ada reserve dan outstanding loan. Oke, kita skip aja yang ini, nanti ada contohnya. Nah, berikutnya di sini untuk memahami yang pertama adalah 100% reserve banking. Artinya bank punya 100 dan kemudian 100-nya ini disimpan, di-keep di dalam depositnya, cadangannya. Oke. Dan kemudian fraksional. Fraksional itu sebagian kayak gini. Sebagian dipinjamkan, sebagian dijadikan cadangan. Itu yang namanya fractional reserve banking. Pak, yang ini ada nggak? Nggak ada di dunia nyata, tetapi ini untuk memberikan gambaran. Oke. Pertama, peranan bank di dalam sistem moneter. Anda diminta untuk membayangkan no bank, nggak ada bank sama sekali. Kemudian yang sistem 100% cadangan, dan kemudian yang fractional reserve banking. Oke. Each skenario-nya kita asumsikan ada uang kartal 1000. Si Samwan, adiknya Sri Tuan yang jualan bakwan, punya uang kartal sebesar 1000. Oke. So what dengan uang 1000 dolar, $1000 kalikan, sekarang berapa sih? 14.700, kurang lebihnya segitu, 14.700. Yes. Lumayan kalau si Sambon, adiknya si Ridwan yang jualan bakwan, punya uang $100. Nah, mari kita bicara skenario-nya. $1000 currency. Kita pegang dulu. With no bank. Ya, kan rumusnya M sama dengan C tambah D. C-nya kan 1000, tambah D-nya 0. Sama, ini nggak perlu ya, sama dengan 1000. So, jumlah uangnya sih konstan 1000. With no bank, nggak ada bank. Nggak ada proses penciptaan uang di sini. With no bank, skenario pertama, nggak ada prosesnya. Money creation-nya nggak ada. Nah, skenario kedua. Skenario kedua, ada bank, tapi banknya ini adalah 100% cadangan, 100% reserve banking. Sama currency-nya, ini ngambil contoh yang pertama, si Samwan, adiknya si Ridwan yang jualan bakwan, dia punya uang 1000. Wujudnya kartal. Dan sama si Samwan, adiknya si Ridwan yang jualan bakwan, currency, uang kartal ditabung. Artinya di sini C, kartal, currency, berubah menjadi giral atau deposit. Jumlahnya berapa? 1000. JUB-nya tetap 1000.
Artinya di sini tidak ada tidak ada perubahan bentuk atau tidak ada penciptaan uang. Uangnya di sistem, taruhlah di perekonomian yang sangat sederhana, di skenario 2 dengan sistem 100% cadangan itu tidak ada proses penciptaan uang karena kan jumlahnya tetap 1.000. Loh Pak, lah ini reserve. Iya, ini kan ini C-nya ini dari C berubah jadi D 1.000, kemudian di CT aset dia dicatat sebagai cadangan. Besarnya kan 1.000. C-nya 0 awal, Anda bisa pakai rumus M C tambah D. Cuman kan yang pertama di sini kan C-nya 1.000, D-nya 0. Nah, sekarang berpindah bentuk. M-nya C tambah D. C-nya jadi 0, D-nya yang ganti 1.000. Cuman pindah bentuk saja dari kartal ke giral. Nggak ada proses penciptaan uang. CUB-nya tetap $1.000. So, 100% reserve banking has to impact on size of money supply. Jadi kalau ada nih, faktanya berarti nggak ada kan? Iya nggak ada Pak. Gitu. 100% bank cadangan itu tidak akan menciptakan jumlah atau tidak akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Nggak ada, konstan. Seandainya, ini pertanyaan, apa yang terjadi dengan bank bersangkutan kalau bank bersangkutan misalkan di dunia nyata menerapkan kebijakan 100% reserve banking? Apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi buat bank bersangkutan jika ada? Nggak ada perputaran uang. Nggak ada perputaran uang lainnya? Nggak bisa bayar bunga buat nasabahnya. Nggak bayar bunga nasabah. Nasabahnya kan si ini. Nasabahnya kan si Sambuan adiknya si Ridwan yang pegang uang kartal 1.000. 1.000 dimasuk. Dia kalau First Bank bayar bunga bisa. Bisa. Lainnya? Oke. Memang tadi mendekati benar yang ini. Tidak ada bayar bunga. Saya jawab dia bayar bunga. Nabung dikasih bunga di sini. Tapi bank ini pelan-pelan akan bangkrut. Ya iya kan, yang ini kan nabung, dikasih bunga. Nah tapi dia nggak punya penghasilan dari lainnya. Dia nggak bisa narik bunga dari misalkan KPR. Artinya ini pelan-pelan bank ini akan bangkrut. Dia nanggung beban biaya terus-terusan. Oke? Pelan-pelan dia mati. Oke, mengapa mati? Ingat, saya sepertinya di pertemuan sebelumnya sudah menyinggung, keuntungan terbesar bank itu kan yang dinamakan spread based income. Apa itu spread based income? Spread based income, spread selisih. Selisih apa? R tingkat bunga kredit dikurangi R tingkat bunga tabungan. Ini kan tabungan. Deposit ini kan tabungan, bisa dianggap seperti itu. Dia ngasih tingkat bunga tabungan kepada penabung, kepada deposan. Nah, RK-nya tingkat bunga kreditnya dari mana? Dia begitu nerima uang langsung dimasukin cadangan, tidak disalurkan, tidak diteruskan, tidak dipinjamkan. Dia tidak bisa narik bunga. Ini penghasilan terbesarnya dia. Sistem perbankan, Bank Mandiri, BNI, BRI, semuanya spread based income. Pendapatan terbesar. Yes, ada penghasilan lainnya, tapi nggak terlalu besar. Itu yang namanya fee based income. Apa sih fee based income? Ya, income yang dasarnya dari fee. Contoh, Anda top up GoPay, bayar kena berapa? Anda pakai Bank Mandiri, BNI, BCA, top up GoPay kena berapa? Top up 1.000, oke. Masing-masing bank bisa beda-beda top up GoPay. Top up pulsa kena berapa?
Oh, ada, jangan-jangan ada yang nggak GoPay, Pak. Saya top up OVO, ya sama aja maksudnya. Top up OVO, top up GoPay. Pulsa, top up, kena berapa? Biaya berapa? Oke, beda bank loh. Beda bank bisa beda-beda. Tuh. Nah, Anda transfer antar rekening? Maksudnya antar bank, sorry. Kalau antar rekening ya pasti antar rekening, tapi yang antar bank itu kurang lebihnya kalau yang Himbara sih, setahu saya Himbara itu yang himpunan bank negara itu 6,5 kan antar dari Mandiri ke BNI dan sebaliknya BNI ke Mandiri atau Mandiri ke BRI, BRI ke BNI itu kena 6,5. Kalau sesama bank gratis. Sepertinya ini ke BCA, Mandiri ke BCA itu juga kena. Ini yang namanya fee based income dan lain-lainnya. Anda bayar telepon, bayar apalagi TV kabel, bayar IndiHome, bayar apalagi listrik, listrik ya PLN, apa itu air, itu ada namanya fee, itu fee, ya itu fee based income. Tapi keuntungan itu nggak banyak, oke, nggak banyak. Dan itu bukan apa itu area kerja tusi utamanya bank nggak, tapi yang spread base ini, spread base, oke. Nah, kita masuk yang skenario ketiga. Skenario pertama, no bank, jumlah uang beredar konstan. Skenario kedua, 100% reserve banking. Di sini juga money supply-nya konstan. Nah, yang di sini skenario ketiga adalah yang sebagiannya di hold, tapi sebagiannya disalurkan. Sama dengan menggunakan currency. C-nya tadi kan 1.000, kartalnya 1.000. Masuk, ditabung. Cuman berubah bentuk aja. Kita tutup dulu yang sebelah sini, yang merah. Ketika C pindah menjadi D, itu sebenarnya jumlah uangnya masih tetap konstan 1.000. Jumlah uang beredarnya ya tetap 1.000. Nah, sesudah pindah ke aset, sama bank dia dipecah. 200 sama 800. Suppose banks hold 20% of deposit in reserve. Sisanya making loan with the rest. Rest itu ya interest rate itu. Oke. Nah, sorry, making loan with the rest. Making loan with the rest bukan interest rate. Making loan itu maksudnya the rest itu sisanya, sisa dari 20%. Suppose bank hold 20%. Kalau Anda bertanya, Pak, mengapa asumsinya 20%? Umumnya di sini sebenarnya tidak masalah angkanya 20, 10, 5 atau 25, tetapi di sini ada kebijakan bank sentral. Oke, kebijakan bank sentral untuk menetapkan reserve requirement. Nanti kita masuk instrumennya. Oke, di sini bank sentral pokoknya wajib 20%. Tadi tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban dalam jangka pendek. Oke, kalau ada yang narik mendadak dangdut narik kan gitu kan ya. Oke. Nah, reserve dicadangkan 200 atau 20%. 20% kali 1.000. Nah, yang 800 loan. Yang 800 loan. Loh, Pak, kok loan kok? Nah, loan ini kan nanti bakal keluar. Kalau ini si Samwan adiknya si Ridwan yang jualan bakwan, nah ini Samwan adiknya si Ridwan yang jualan bakso. Kan kemudian dia nerima uang 800. Dari C pindah ke D, konstan 1.000, D pindah ke loan. Nah, loan ini kan kemudian keluar ini jadi C lagi. Kartal. Artinya sekarang uangnya jadi giralnya 1.000 ditambah kartal 800. Ini ikutin di sini. So, money supply-nya 1.800. Loh iya. 8 yang 1.000 ini depositor has ini demand deposit. Yes. Borrower ini kan keluar dari bank. In currency. Jadi kartal. 800. Artinya sekarang JUB-nya M sama dengan C ditambah D. C-nya 800, D-nya 1.000. Sehingga totalnya 1.800. Nambahkan dari semula yang cuma 1.000. Oh,
Jadi karena ada sistem perbankan dengan fractional reserve banking, maka itu menjadikan proses penciptaan uang, artinya jumlah uang beredar nambah. Dan inilah yang umum. Dan seperti di Indonesia yang ini seperti. Nah, kita teruskan dulu. Ini skenario pertama, masih First Bank. Oke, First Bank. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan, saya bilang, oke, kembali lagi ke First Bank, if, misalkan tadi si A yang punya apa itu namanya, punya A yang punya currency tadi 1000, kemudian B-nya pindah ke B 800. Kalau B kemudian langsung dikonsumsikan, selesai. Artinya tidak ada lagi penambahan jumlah uang beredar. Artinya kemudian jumlah uang beredar menjadi 1.800. Dari semula hanya 1.000. Stop. Tetapi tidak menutup kemungkinan si B itu akan melakukan hal ini. Sama si B diputerin lagi, dimasukin ke bank. Sekarang si B punya uang 800 hasil minjem. Kemudian nih hasil minjem dimasukin ke bank kedua. Bank kedua sama, dia kena kebijakan bank sentralnya 20% harus diendapkan atau dia jadi cadangan. Berapa 20% dari 800? 160, nggak usah dihitung, udah pasti nih. Oke, jadi 160. Ini kalau Anda bertanya, ya ini kan. Nah, yang 80%-nya diputerin, dijadikan loan. Loan ini kan kemudian nanti keluar lagi. Taruhlah diterima oleh C. Berarti sekarang berapa jumlah uang beredarnya? Ya 1.800, sebelumnya ditambah 640. Ini berubah menjadi kartal 640. Kalau si C sesudah minjem, kemudian dilakukan konsumsi dengan uang hasil pinjamannya, ya sudah selesai. Maka proses penciptaannya terhenti. Tapi tidak menutup kemungkinan berikutnya sama C diputerin lagi ke bank ketiga. Oke, ceritanya sebenarnya berulang. Nah, masuk lagi 640 ke sini deposit. Kemudian sama 20%-nya dari 640 128 diendapkan atau jadi cadangan. Nah, sisanya and so on, bla 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 bla. Kemudian langsung ke sini ceritanya. Secara kalkulus, secara matematis, kemudian prosesnya tidak akan tercipta seterusnya sih, tetap ada limitnya kalau Anda belajar limit ya di bahasa matematis zaman bahala di Anda di SMU, di SMA kan. Kemudian ada ratio of reserve to deposit, RR-nya. RR-nya tadi berapa? 20% atau 0,2. Total money supply, rumusnya ini. 1/RR kali original deposit. Sehingga M-nya, money supply-nya 5.000. Pegang aja rumusnya, gampang kok. Karena bukan rumus atau perhitungan, tapi konsepnya. Ini loh proses penciptaan uang. And so on. Kalau dia tidak berhenti. Sebenarnya kalau kemudian si C berhenti ya sudah, berarti cuman 1.800 ditambah 600. Atau ketika dia misalkan di sini di awal A pindah ke B, mungkin hanya berhenti jumlah uangnya menjadi 1.800. Tapi kemungkinan itu kan ada diputarkan. Kalau ada Pak, apa enggak receh Pak ya keuntungannya? Yes. Kalau misalkan Anda
Anda pinjam dari Bank Mandiri. Pinjam. Di sini aja. Anda pinjam. Bunganya kenanya misalkan berapa ya pinjam? Misal 10% per tahun. PA kan biasanya kan sistemnya PA per annum per tahun. 10%. Nah, kalau Anda pengen dapat untungnya berarti Anda nabung di bank lain yang R-nya pasti lebih besar, R-nya lebih besar dari 10. Kan berarti seperti itu, Pak. Padahal selisih bank itu kadang so-so. Ya, kalau ada yang bertanya seperti itu, apa enggak receh, Pak, ya uangnya? Nyari keuntungan receh. Iya sih. Iya sih. Artinya Anda harus berusaha. Belum lagi sesudah itu sama si ini dari ini kan A ke B. Misalkan ini A, ini B. Kemudian diterima C. Ini misalkan anggap aja 11. 11. Artinya C ketika memasukkan ke bank berikutnya kan dia minjem 11%. Berarti dia harus nyari bank yang mau ngasih bunga 12 agar dia dapat. Oke, break dulu ya. Oke, mari kita lanjutkan sampai mana tadi? Skenario ketiga, oke. Oke. Nah, semuanya serba ini istilahnya tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan pinjam, dimasukkan ke bank berikutnya, pinjam lagi terus so on and so on. Oke. Tetapi kalau kemudian cukup si A dan B di first bank, di sini first bank, ya sudah, berarti JUP-nya dia akan 1.500. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini kemudian dari A pindah ke B, dan B ini dimasukkan lagi ke bank berikutnya. Yes. Apa enggak receh, Pak? Ya, kalau ini ya receh. Tetapi receh enggak receh itu semuanya tidak menutup kemungkinan. Itulah kemudian secara rumus, finally, konsep limit, dia tidak akan sampai terus tak terhingga, enggak. Kenapa? Ya kan kembali lagi ke bunganya tadi kan selisihnya. Apa iya kalau ini yang si A nabung kena 10% dan kemudian si B minjem, itu kan berarti misalnya B yang tadi minjem kena 10%, kan berarti dia harus nyari bank yang mau ngasih dia lebih dari 10%. Demikian pula seterusnya harus lebih besar. Berarti kan tak terhingga, enggak. Makanya itu kemudian konsepnya seperti ini rumusnya. Oke, ini proses penciptaan uang di dalam perekonomian. Money creation in the banking system. Proses penciptaan. Yes, a fractional reserve banking system creates money, but it doesn't create wealth. Kekayaan. Enggak, uang aja. Apa sih wealth? Apa sih itu money? Di Menkyu dijelaskan. Bank loan give borrower some new money. Yes, tadi si B ketika pinjam 800 berpindah bentuk dari demand deposit ke loan, loan keluar menjadi kartal, itu pada dasarnya new money-nya itu sama dengan equal debt-nya. Tahu maksudnya? Ketika 800 dipinjam ke B, itu kan secara tidak langsung jumlah uang beredarnya bertambah berapa? 800. 800, tetapi debt-nya juga nambah 800. Inilah yang kemudian karena new money-nya 800, new debt-nya 800, dan sama dia kemudian tidak meng-create wealth, tidak menciptakan kekayaan. Itu konteksnya. Oke. Ini hanya tadi yang saya katakan contoh kasus yang lebih realistis. Bukan cuma masalah masuk dari kartal ke giral debt. Sebenarnya konteksnya sebenarnya sama, hanya di sini contoh
Prinsip dasarnya sama dengan yang sudah kita bahas, no bank, kemudian bank with 100% reserve banking, dan yang fraksional sama-sama. Nah, ini yang lebih realistisnya saja. Secara konsep sama, lebih realistisnya mana? Tadi 1000-1000-nya itu dari C pindah ke D sama 1000. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dari sisi liabilities, pemiliknya, nah di sini ada equity yang disertakan. Itu saja sih. Demikian pula dia punya utang, dimasukkan. Oke, secara total 1000, yang C pindah D itu hanya 700. Dia pinjam untuk memperkuat modalnya. Dan kemudian sesudah itu cadangannya konstan, reserve 20%. Nah, yang 5%, 500 itu yang dilunkan, dipinjamkan, tidak 800. Nah, yang 300 itu dibelikan securities, dibelikan surat berharga. Seperti itu sih contohnya. Oke, nah mengapa? Ini kan makanya more realistic balance sheet. Itu hanya lebih realistis saja. Nah, mengapa di sini misalkan kalau teman-teman muncul debt muncul. Oke, mari kita tadi bicara yang bank tadi kan, yang awal, bank pertama, yang fraksional, kan C 1000. Masuk jadi D 1000. Nah, ini jadi reserve 200, yang loan 800. Tadi mengapa harus ada reserve sebesar 200? Kan tujuannya untuk berjaga-jaga, untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika si sini yang punya uang awal ini narik uangnya, mak bedunduk ditarik 1000. Padahal dia punyanya 200, kan gitu kan. Nah, sangat mungkin loh itu terjadi. Terus apa yang terjadi? Pak, kan cash-nya dia cuma 200. Nah, kalau yang ini narik 1000, terus dari mana 800-nya? 800 kan ini udah keluar, dipinjamkan, dipinjam sama orang lain. Dia punya cash-nya itu kadang-kadang bank dia minjam ke bank lain dan atau juga ke Bank Indonesia, Bank Sentral yang masuk sini untuk memenuhi jangka pendek. Nah, nanti kita bahas juga ketika kita bahas instrumennya. Pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Yes. Tadi pendapatan bank terbesar itu dari peminjaman tadi ya, Pak? Iya, spread based income. Yes. Nah, dari spread based income itu kalau misal di sistem bank syariah gimana ya, Pak? Bukannya kalau dapat bunga itu di bank syariah termasuk riba dan haram ya, Pak? Begini, ini pertama saya tegaskan, saya sampai sekarang belum pernah belajar ekonomi syariah. Tuh, oke. Ya mengapa? Ya memang kebetulan zaman saya kuliah kan belum ada ekonomi syariah itu memang belum berkembang. Nah, oke, saya belajarnya ekonomi konvensional, oke. Itu yang pertama. Jadi saya belum terlalu paham. Kedua, ini saya tidak tahu pendapat saya ini salah atau benar karena saya belum pernah berdiskusi dengan orang. Nah, tetap sih Mas, di bank syariah itu kan pasti nyari untung kan konsepnya. Apapun namanya, apakah tingkat suku bunga ataukah imbal hasil, ya, ataukah kalau dalam pernah dengar istilah obligasi, SUN, surat utang negara, itu istilahnya yield, kalau mungkin pernah dengar. Oke, atau bunga, atau imbal hasil. Kalau menurut saya semuanya sama konsep dasarnya. Nah, yang membedakan adalah apa yang saya kenal itu yang namanya syariah compliance. Syariah compliance itu apa?
Syariah compliance itu adalah syarat-syarat syariahnya terpenuhi. Khususnya yang kebetulan saya pernah bukan nangani, tapi tusi saya ketika saya di DJA itu menangani sisi pembiayaan dan saya menangani penerbitan obligasi. Terus khususnya yang syariah atau syukuk. Nah, di sini ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, setiap kali pemerintah mau menerbitkan sukuk, itu bukan minta izin, minta fatwa. Oh, aku mau nerbitin sukuk seri A, kemudian ada, kalau di sukuk itu nggak boleh nerbitin bodong, kayak sun, surat utang, pokoknya pemerintah nerbitin berapa surat itu nggak boleh. Harus ada jaminannya, seperti Anda menyekolahkan sepeda motor gitu kan ya, atau sepeda motornya suratnya Anda utang tapi suratnya motor Anda sekolahkan, kan bahasanya gitu. Nah, di sistem Islam itu sebenarnya nggak boleh, harus ada jaminannya, istilahnya underlying. Nah, syariah compliance itu adalah syarat-syarat syariah yang ditetapkan ini nih, kalau saya boleh bilang dari sisi suku itu yang menetapkan DSN. Nah, nanti dilihat, oh ya, ini syariah compliance sesuai dengan syariah-syariah yang ada. Oke. Tetapi tetap dia akan mengambil untung. Hanya beda nama dan beda syariah compliance-nya. Sekarang logikanya gini, kalau bank syariah, sebut aja BSM, Bank Syariah Mandiri. Kalau nggak nyari untung, terus dia dapat dari mana? Buntung dong. Whatever namanya, syariah atau non-syariah, sekali lagi jangan menganggap jawaban saya 100% benar, karena saya bukan orang yang paham tentang syariah, saya belum pernah. Nah, mari kita bicara syariah, non-syariah. Ya, kalau di ekonomi mikro itu kan bedanya ditegaskan, apakah dia business entity ataukah dia charity entity. Apa sih business entity? Business entity ya entitas bisnis. Entitas bisnis orang dagang itu pasti nyari untung. Kalau enggak buntung dong. Itu aja konsepnya. Artinya di sini dia nyari profit. Selisih total revenue kurangi total cost. Ini mikro. Oke. Nah, kalau charity entity, yes, dia nggak mempermasalahkan cost-nya dari mana. Namanya juga caritas, apa itu? Sosial. Atau sebut saja LSM. LSM itu Anda, loh Pak, itu LSM itu kan bayar pegawai. Tapi dia nggak jualan produk. Nah, tapi dia kan punya sumber pendanaan dari sponsor. Lembaga donornya ada. Kalau nggak ada, terus dia nggak jualan apa-apa, tapi bayarin pegawai, neliti, bikin ini, tutup wassalam. Nah, kita fokusnya di sini, business entity. Bank Syariah Mandiri, itu business entity atau charity entity? Business entity kan, nyari untung kan? Dia nyari untung. Dari mana nyari untungnya? Ayo. Spread base atau fee base? Whatever spread base. Saya juga yakin dari spread base. Nah, cuman spread base-nya dia itu sesuai dengan prinsip syariah. Itu aja sih kalau menurut pendapat saya. Bisa diterima. Tapi jangan dianggap sebagai kebenaran mutlak loh ya. Yang saya belum pernah belajar terkait dengan syariah. Ya, Pak, cuman dia ganti, biasanya sih kemudian jadi ganti nama imbal hasil gitu kan ya. Ada yang ganti nama imbal. Sekarang kalau namanya tetap bunga, tapi kemudian dia memenuhi syariah compliant. Syariah compliant ini syarat-syarat syariahnya dipenuhi, namanya tetap bunga. Itu. Nah, syariah compliant-nya jangan Anda terus ngejar, Pak, syariah compliance-nya apa saja? Wah, itu saya tidak tahu. Kalaupun saya jelaskan sedikit pengalaman saya di penerbitan sukuk, karena saya pernah berkomunikasi. Ada yang pernah dengar Aditya Makarim? Ya, saya kebetulan pernah. Oh, seperti itu. Panjang kali lebar ceritanya.
Aditya Makarim. Nah, oh kemudian ketemu. Oh ini syariah. Oh ini tidak sesuai syariah. Oh ini ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, boleh. Seperti itu. Kemudian sudah itu, oh suku syariah sudah dapat sertifikasi, semacam sertifikasi halal gitu dari DSN. DSN ini di bawahnya MUI. Nah, barulah pemerintah nerbitin suku. Oke, itu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Anyway, lainnya silakan. Nggak apa-apa di out of context, nggak apa-apa. Silakan, namanya diskusi. Kalau ini sebenarnya bisa Anda baca. Oke. Nah, sekarang model teori money supply, monetary base. Apa sih monetary base atau uang inti? Ini juga seringkali disebut dengan uang inti. Monetary base. Ada yang reserve deposit ratio. Ini yang bukan inti. Ada yang currency deposit ratio, currency, kartal. Deposit ratio artinya C dibandingkan D-nya. Reserve deposit ratio, RR-nya, reserve-nya tadi dibandingkan depositnya. Dan berikutnya, monetary base, currency, ditambah reserve-nya. Monetary base, ini yang bisa dikontrol penuh oleh bank sentral. Reserve deposit, ini depends on regulation and bank policies. Tergantung dari regulasinya bank sentral. Ingat cerita tadi, 20%. Tadi diasumsikan 20%. Siapa yang mengasumsikan? Kalau bank sentral menetapkan reserve-nya 20%. Ini regulation. Pak, dituruti apa enggak? Nah, ini nanti kita bahas ketika bahas instrumennya. Dan bank policies. Bank policy itu kebijakan bank bersangkutan, misalkan Bank Mandiri. Kalau dia mau nyimpen 20%, ya enggak apa-apa, yang 80% akan disalurkan. Tapi kalau kemudian, Pak, regulasinya 20%, banknya netapin 30%, boleh enggak? Sependek pemahaman saya boleh, yang 20% itu angka minimal. Berarti 30% boleh? Boleh, berarti kan di sini tinggal 70%. 40% boleh, kalau 40% ya 40, berarti di sini 60. Ini kebijakan dari masing-masing internal banknya. Tapi masing-masing kebijakan itu punya konsekuensi. Lo mengapa Pak konsekuensi? Lo ingat, tadi 20, 200 atau 20% dan 800 atau 80%. Ketika ini dikeluarkan, dipinjamkan ke orang lain, keluar, ini kan dia mendapatkan bunga RK, bunga kredit, artinya dia dapat untung. Secara sederhana di sini semakin ini diperbesar, berarti misalkan di sini 100 saja, ini 900, dia di sini dapat bunganya kan semakin besar banknya. Betul? Betul banget. Ya iya. Dan ini semakin kecil, berarti dia semakin imbalan yang dia terima, imbal hasilnya atau bunganya semakin kecil. Ya, logikanya seperti itu. Oh, kalau gitu dihabiskan aja. Oh, jangan, bahaya. Oke, bahaya. Tiba-tiba mendadak dangdut, ada yang narik uang besar-besaran. Atau yang kemudian dikenal istilah dengan rush. Pernah terjadi, Pak? Pernah. Peristiwa 97. Kita. Oke. Next, berikutnya. Ini cacing-cacing bikin pusing kepala Barbie, ya kan? Nah, mari kita langsung di sini aja. M, money multiplier. Kalau Anda yang suka cacing, silakan ditelusuri, gampang kok. Tapi kalau Anda yang nggak suka cacing-cacing, ini langsung singkat saja. Artinya, tadi satu sisi Anda tadi di awal ketemu asal-usulnya kan dari sini. Nah, ternyata kemudian sekarang muncul ini. Oh, money supply, jumlah uang beredar, itu sama dengan money multiplier-nya. Apa money multiplier? Pengganda uang dikalikan B. B
base money, uang inti. Seperti itu. Rumusnya money multiplier CR. Apa itu CR? Tinggal dibaca di sebelumnya. Nah, konsepnya M is money multiplier. Increase in money supply resulting from $1 increase in the monetary base. Setiap uang inti monetary base-nya nambah $1, maka dia akan berimbas kepada money multiplier-nya. Oke, pegang dulu. Kemana sih ini nanti ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya akan itu menjadi instrumennya bank sentral. Nah, instrumen bank sentral untuk mengendalikan, oke, ingat di slide berapa ini? Yes. Monetary policy is conducted by bank sentral. See? Monetary policy is control over money supply. Kebijakan moneter itu mengontrol jumlah uang beredar. Padahal siapakah penguasanya monetary policy? Bank sentral. Nah, itulah kemudian instrumennya untuk mengendalikan money supply itu ada 3 M ini yang ingin dikendalikan. Instrumennya ada 3. Yang pertama adalah open market operation atau kalau di kita namanya operasi pasar terbuka. OPT, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu bagaimana sih mekanismenya? Jual beli. Apa yang dijual beli? Nah, sorry ini agak membingungkan kawan maupun lawan. Tadi di sini. Sabar. Nih. To control money supply, the Fed uses open market operation to purchase, beli, and sell, jual government bond. Jadi di sini government bond-nya. Khususnya lagi, meskipun tidak terbatas, tapi yang paling sering digunakan itu yang tipenya T-bill. Apa T-bills? Treasury bills. Treasury bills itu adalah surat berharga yang berjangka pendek. 1 sampai dengan 12 bulan. Di Indonesia, T-bills persamaannya ada yang tahu? T-bills? SPN, surat perbendaharaan negara. Sama umurnya maksimal 12 bulan. Maksimal, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Maksimal, namanya juga jangka pendek di bawah setahun. Nah, selebihnya itu ada juga government bond selain yang jangka pendek yang digunakan BI. BI beli, purchase, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nah, mari kita bicara instrumennya. Oke, mekanismenya Anda sudah dapat. Nah, sekarang mari kita bicara logikanya. Di instrumen, suruh jangan pusing. Oke, sekali lagi jangan pusing. To increase the base, Fed could buy government bond, paying with new dollars. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ingin menambah jumlah uang beredar, apa yang dilakukan BI?
Jual atau beli? Beli. 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 Pak. Yes, beli. Beli. Benar. Kenapa? Karena ketika Bank BI beli, itu kan BI mengeluarkan duit kan? Ya. Government bond-nya dibeli, kemudian banknya, ya kan kalau beli kan Anda beli kan pakai duit. Bukan pakai duit monopoli, enggak. Ada uang, oke? Konsepnya sederhana seperti itu. So, kebalikannya, kalau ingin menurunkan jumlah uang beredar, M-nya, apa yang dilakukan Bank Sentral? Jual. 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 Dia jual. Government bond yang tadi sudah dibeli, dijual. Dijual. Supaya tidak, ini sekedar, konsepnya sederhana, cuman gini, BI atau Bank Sentral, ini hubungannya adalah ke perbankan. Artinya, customer-nya, pembelinya, itu bank-bank. Bukan Anda, bukan saya. No, dia mainnya triliunan ya. MM-an, ember. So, seperti itu konsepnya. Ada yang bertanya? Pak, kalau BI beli, duitnya dari mana, Pak? Ada yang bisa jawab? Paying with new dollars. To increase the base, could buy. Paying with new dollar. New. Cetak uang baru ya, Pak? Cetak uang baru. Ingat, sesuai undang-undang, BI itu adalah institusi yang boleh nyetak duit, lainnya nggak boleh, pemerintah nggak boleh, Anda nggak boleh, engkong Anda juga nggak boleh, kakek saya juga nggak boleh. Satu-satunya lembaga yang dilindungi oleh undang-undang yang boleh nyetak duit BI. Itu kan kaya, Pak. Iya, enak banget, Pak. Nyetak duit. Butuh nyetak. Memang tapi operasi moneter seperti itu. Beli, dia nyetak duit. Maka kan jumlah uang beredar akan naik. Proses ini berbeda dengan yang tadi proses penciptaan di dalam sistem moneter yang diperbankan. Kartal, giral yang difraksi. Enggak, ini dia nggak punya duit, tapi dia pengen nambah. Ya udah tak beli. Dia nerbitin surat baru, nyetak uang baru. Nah, bagaimana kalau dia kemudian ingin menjual? Pak, kalau nggak ada yang beli, logikanya gimana, Pak? Kalau dia ingin nambah, beli, logikanya dia nyetak duit. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau ingin menurunkan jumlah uang beredar kan berarti dia jual. Caranya jual? Caranya jual kan obligasi. Misalkan nih, GB, government bond, misal yang dibeli BI itu ada yield-nya. Nah, ini apa sih yield? Gampang-gampangnya kayak bunga, cuman terminologinya yield, imbal hasil di misalkan 5%. BI belinya 5% dari pemerintah imbal hasilnya misalkan. Dan dia punya stoknya misalkan 10 triliun dengan imbal hasil per lembarnya, per apa ya ini ya? Oke, sebut aja per lembar. Dan kemudian dia ingin menjual. Ya, gampang aja. Dinaikin 7% sama. Mau nggak? Atau tetap sih 5%. BI belinya 10 triliun. Tapi obrol siapa tahu apa itu namanya? Yang tahu saja dipilih. Ini aku tak jual nih. Berapa Pak jualnya? Kalau dulu aku belinya 10 triliun nih tak jual 5 triliun. Pada mau bank langsung bancaan mau. Beli. Artinya ketika bank-bank itu membeli kan kemudian ada aliran uang masuk dari bank ke BI, bank sentralnya. Loh Pak rugi. Lah wong dia yang bisa nyetak duit tak. Jangan pakai konsep mikro. Profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Dia satu-satunya yang bisa nyetak duit. Rugi? No, dia bisa nyetak duit. Itulah operasi moneternya bank sentral. Nah, Anda sekarang sudah tahu rahasianya kan. Seperti itu, Pak. Iya, dia beli 10 triliun, jualnya 8 triliun. Langsung bancaan ini. Loh, kenapa Pak bancaan? Loh, bank-bank kan tadi spread based income. Yes, pendapatan terbesar. Tapi kalau ada pendapatan lainnya yang lebih
menarik, menantang, kan dia akan ke situ. Kenapa? Lah ini ongkang-ongkang kaki, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, udah dapat tak Mas? Kerja. Tak beliin. 8 triliun, aku punya uang 8 triliun, dapat 5%. 5% ini per annum, ya. Nggak usah kerja. Gimana Bang? Bang nggak mau? Mau banget. Sih, seperti itu. Nah, instrumen kedua, anyway kalau udah jam segini, diskon rate. Atau juga istilahnya tingkat diskonto. Bentar. Diskon rate, tingkat diskonto. Interest rate, the Fed charges on loans to bank. Oke. Bank sentral itu sebenarnya secara tidak langsung namanya juga bank sentral. Apa sih bank sentral? Sentralnya bank. Bank. Anyway, ada yang sudah pernah masuk BI? Belum? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya mau ngomong toiletnya itu lebih harum dibandingkan kelas Anda, saya nggak tega. Saya nggak tega. Tapi saya pernah dulu ketika berhubungan dengan, pokoknya mencet liftnya. Liftnya Mbak ya, kalau ada bekas tangan nempel langsung dilap sama OB-nya. Nggak boleh. Toiletnya ada cipratan air dilap. Hotel bintang 5 kalah. Iya tempatnya duit. Enggak. Masuk aja susah. Bisa masuk, keluarnya bingung lagi. Aduh, ini mana lagi ini? Harus manggil Pak security-nya yang bawa senapan itu. Oke, anyway, by the way. Nah, sekarang kita masuk diskon rate. Apa itu tingkat diskonto? Dia sebagai bank sentral, sentralnya bank, artinya kembali lagi BI dan bank. Jangan dibayangkan BI dan Wuryanto atau Imam Ahmad Fikri atau Dwi Nandano dengan bank. Artinya, kalau bank-bank tadi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan dia butuh duit, dia boleh kok pinjam ke BI. Kalau dia pinjam, itulah kemudian ada tingkat diskonto, discount rate. Nah, mari kita bicara logika. Sekarang, kalau ingin menaikkan jumlah uang beredar, apa yang dilakukan BI atau Bank Sentral? Menaikkan atau menurunkan tingkat diskontonya? Turun. Lainnya? Ya sebenarnya tinggal baca di bawahnya. To increase the base, Fed could lower, turunkan tingkat diskontonya. Why? Mengapa? Logikanya, kalau bunganya Bank Indonesia tingkat bunganya diturunkan, murah, bank, tapi tak kasih angka 2, maksudnya bank, ini akan pinjam ke sini. Kalau pinjam ke sini, ke BI, berarti kan ada aliran uang ke sini. Berarti kemudian bisa proses penciptaan uang. Dan sebaliknya. Apa yang terjadi kalau Bank Indonesia ingin menurunkan jumlah uang beredar? Kalau ingin menurunkan jumlah uang beredar, ya R-nya dinaikkan. Kalau tingkat bunganya mahal, maka bank-bank nggak mau ogah minjam ke bank sentral, ogah. Log WN. Kalau Anda bertanya, tuh Pak, padahal bank-bank itu juga butuh cash flow untuk memenuhi jangka pendek, kewajiban jangka pendek, dia dapat dari mana uangnya? Oke, sumber bank itu juga banyak. Selain Bank Indonesia, ada yang namanya pasar finansial yang kemarin kita bahas. Pasar finansial itu bank-bank itu juga bisa pinjam ke situ. Istilahnya pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank. Bisa. BNI pinjam ke Mandiri? Bisa. Mandiri pinjam ke BCA? Bisa. Dan semuanya. Sedikit cerita, after hours, jam 3 biasanya tutup, kas,
Nah, itu bukan berarti bank itu enggak. Sesudah itu tuh meriah. Mereka yang kemudian telepon-teleponan atau call money, mereka nelpon kring, aku pinjam duitmu dong, berarti berapa lu, segini aja ya, segini, iya, langsung, gue pinjam. Nah, itu meriah, itu yang kemudian disebut dengan overnight market. Nah, pinjamnya itu enggak lama, cuman semalam aja. Untuk keperluan besok paginya. Besok pagi kewajibannya sudah selesai, nah tinggal kemudian sorenya hitung-hitungan, kurang yuk. Telepon, lu punya duit kagak? Berapa? 700 triliun buat apa ini? Oke, segini bunganya kan gitu. Itu. Jadi antar bank puap pasar uang antar bank itu ada. Dan itu sepengetahuan BI. Pengetahuan ada. So, jadi bank kalau dia sini mahal, ya udah dia pinjam aja di sini. Tapi kalau dari pinjam dari sini, berarti kan nggak ada money supply-nya, nggak nambah. Seperti itu. Oke, instrumen berikutnya. Reserve requirement. Tadi yang 20%. Sorry. Yang 20% tadi. Oke, nggak akan saya bahas. Impose minimum reserve ratio. Ini ada kewajibannya. Pertanyaannya, kalau untuk menaikkan jumlah uang beredar, apa yang dilakukan BI? Menurunkan atau menaikkan reserve requirement? Menaikkan. Tadi pertanyaan siapa sih? Menaikkan CUB atau menurunkan? Sorry. Oke, kita M-nya pengen naik. M-nya pengen naik. Reserve requirement turunin atau naikin? R-nya turun atau naik? Tinggal baca aja. Oke. R-nya diturunin. Iya, kalau R-nya diturunin, maka bank-bank akan terstimulasi menyalurkan kredit. M-nya akan naik. Dan sebaliknya. Itu cara kerjanya. Oke. Tetapi permasalahan di sini, ini kan sebenarnya hanya masalah regulasi. Regulasi artinya sebenarnya saya sendiri belum tahu, tetapi kalau dengan model Amerika, regulasi ini kalaupun tidak ditaati oleh bank, nah ini nggak ada apa itu namanya sanksinya. Itulah kemudian dia less efektif, kurang efektif. Kenapa? Ya sekedar tetapin turunin naikin. Nah kalau banknya ingat bisnis NTT tadi cerita saya, dia akan bertindak rasional. Untung rugi atau kalau di bahasa PIE, di bahasa pengantar 10 prinsip dasar, someone bertindak itu karena ada insentif. Nggak usah dipaksa, nggak usah. Kalau dia ada insentif, maka dia akan terangsang untuk mengambil keputusan. Artinya dia akan lihat, nah aku untung apa rugi nih. Nah ini nggak ada. Ini makanya dia less efektif. Nah, kemudian berikutnya dikembangkan tools. Kalau Anda perhatikan di beberapa periode sebelumnya, beberapa edisi sebelumnya, ini yang nggak ada. Adanya cuma 3 sampai ini. Nah, kemudian muncul yang baru. Ini relatif baru. Saya kurang tahu ini BI punya atau enggak. Saya kurang tahu. Nah, kita pegang aja karena kita belajar dari Mengeo. America Minded memang si bukunya. Kenapa America Minded? Ya, yang dia orang Amerika. Nah, kemudian ada interest on reserve. Fed pay interest on bank reserve deposit with the Fed. Artinya reserve requirement ini kemudian diberikan bunga. Agar kembali lagi kalau nggak dikasih bunga, dia nggak ada insentif. Hanya semacam himbauan, aturan. Pokoknya 20%. Aku kalau tak penuhi itu so what? Nah, artinya di sini
To reduce reserve deposit ratio, Fed could pay a lower interest rate on reserve. Untuk menurunkan reserve-nya, cadangan di sini, nah maka Fed, Bank Sentral, turunin bunganya. R on reserve-nya diturunin, maka RR-nya turun. Kalau RR-nya turun, what happen ayah naon dengan M-nya? M-nya pasti akan naik. Seperti itu. Ini saya kurang tahu. Indonesia sudah ada belum ini yang saya belum paham. Oke, nah itu 4 instrumen dasar di. Nah, selain itu, yes, ini ada nggak ya? Nah, why the Fed can not precisely control? Nah, oke. Household, rumah tangga, can change CR. Apa itu CR? Apa itu CR? Currency ratio. Currency ratio-nya, currency-nya yang pegang Anda. Artinya kemudian karena rumah tangga bisa mempengaruhi currency ratio-nya, maka dia bisa berpengaruh terhadap money multiplier-nya dan jumlah uang beredarnya. Itu dari sisi currency-nya. Nah, dari sisi bank, seringkali dia hold excess reserve. Justru yang terjadi, kalau tadi logikanya semakin banyak yang disalurkan, semakin menimbulkan keuntungan, mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kecenderungannya bank malah lebih besar dibandingkan 20%. Oke, nah di sini bank bisa mengubah RR-nya, reserve requirement, padahal reserve requirement pengaruh terhadap monetary money multiplier dan berpengaruh ke M-nya. Artinya secara tidak langsung ketika Fed, Bank Sentral ingin mengontrol M, itu tidak bisa precisely, tidak bisa secara akurat, tepat, 100% dikendalikan. Kenapa? Karena household bisa mempengaruhi currency-nya, sedangkan bank mempengaruhi reserve-nya. Nah ini yang kemudian menjadikan istilahnya sedikit banyak cannot precisely, tidak bisa mengendalikan 100%. Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yes. Mengenai tadi kebijakan moneter, itu Yes. saat BI mau naikin jumlah uang yang beredar itu semua instrumennya digunain atau salah satu ya, Pak? Bisa semuanya, bisa salah satu. Mana yang kira-kira? Ini pertanyaan menarik. Ketiga-tiganya atau keempat-empatnya? Ini yang terus terang saya yang ini nih, interest on reserve ini saya belum tahu. BI punya nggak ini? Oke. Andai kata BI punyanya 3, nah pertanyaannya apakah kemudian yang digunakan salah satu, salah dua, atau salah 3? Bisa salah satu, bisa salah dua, bisa ketiga-tiganya digunakan, tergantung situasi dan kondisi. Kembali lagi, pilihan alternatifnya dari penjelasan saya, mana yang paling efisien dan efektif? Yang paling efektif itu pasti yang di sini, yang paling utama. Kenapa? Kembali lagi di sini ini ada insentif keuntungan buat bank-bank itu, kan gitu. Sehingga bank akan mau, yang gitu. Yang dikasih duit dia dapat untung. Nggak ngapa-ngapain loh ini, ongkang-ongkang loh. Ongkang-ongkang di sini. Pasti mau diskon rate. Nah, diskon rate ini juga ada insentif karena bank-bank butuh duit untuk setiap harinya. Yang less kurang ini yang ini. Karena nggak ada insentifnya, ini kemudian menjadi tanda tanya. Dia nurutin apa enggak bank-bank itu. Terus kalau diturutin, aku dapat apa? Kalau aku nggak nurutin, aku sanksinya apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Kan gitu. Lainnya? Izin bertanya, Pak. Yes. Tadi menyinggung e-wallet, saya mau tanya. Kan kalau di peraturan BI saya baca menempatkan dana yang tersimpan dalam dompet elektronik pada rekening bank umum, Pak. Nah, pertanyaannya itu, Pak, bagaimana pengaruh penggunaan e-wallet terhadap jumlah uang yang beredar dan terhadap money supply, Pak?
Karena Anda pertanyaannya sulit, nah sekarang saya minta Anda jawab di sini. Itu bagian yang saya skip sih itu. Itu bagian yang saya skip. Nah, intinya untuk menjawab itu jangan masalah terminologi money atau tidak money-nya. Nah, sekarang jawab dulu yang ini. Which of these are money? Currency, check, deposit in checking account. Nah, terutama di sini. Credit card, certificate of deposit atau time deposit. Ada demand deposit, ada time deposit. Oke. Nah, untuk menjawab itu, apakah wallet itu termasuk money? Apa itu money? Apa itu money? M itu C tambah D. Kan gitu. Oke. Ada yang bisa menjawab? Itu bagian yang saya skip. Itu ada di pertanyaan, memang nggak e-wallet. E-wallet, e-money itu kan cuma bentuk uang digital. Itu ada di, saya lupa di PIE-nya atau di ekonomi makronya itu ada pertanyaan seperti itu. Oke, nah saya kembalikan pertanyaannya ke Mandana. Dijawab dulu. Credit card itu uang atau bukan? Itu aja kuncinya. Sama seperti yang tadi demand deposit, time deposit, apalagi tadi. Nah, kalau Anda bisa menjawab itu, maka e-wallet itu akan bisa terjawab, akan menambah money supply atau enggak. Gitu. Itu kuncinya di pertanyaan, saya lupa, ada di pertanyaan di bukunya Mengyu. Selesai chapter ini, kemudian di bagian pertanyaan, nah itu ada pertanyaan. Sekaligus menjawab slide itu. Oke, nah ini ada sedikit saya perkenalkan quantitative easing. Ada banyak, ini tambahan aja quantitative easing. Quantitative easing ini karena banyak pemahaman seolah-olah kemudian bank sentral itu nyetak duit sebanyak-banyaknya, kemudian duit itu disebar gitu. Meskipun maknanya bukan disebar dalam artian seperti helikopter, no. Tetapi dia diberikan kepada pelaku usaha. Nah, di sini quantitative easing, ini di Indonesia juga sudah pernah belum ya? Ini saya juga belum tahu. Terutama kebijakan BI yang kemarin terkait PEN ini, apakah bisa dikatakan sebagai quantitative easing? Saya juga belum paham, belum tahu. Oke, nah, quantitative easing ini yang terjadi di Amerika dan di Eropa. Ini kan karena peristiwa tahun 2008. Apa sih 2008? Ini kan krisis global. Krisis global. Yang sampai kemudian kalau pernah Anda dengar cerita Lehman Brothers, perusahaan finansial terbesar yang bertahan sampai sekian ratus tahun, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua eksis, tapi tahun 2008 mau nggak mau dia harus ditutup, dinyatakan bangkrut. Nah, apa itu quantitative easing? Pada saat itu karena kejadian ini, kemudian Bank Sentral Amerika, the Fed, kebijakan quantitative easing. Mengapa kok quantitative easing? Kenapa dengan instrumen yang 3 ini khususnya, yang 3 ini terus so what, Pak? Soalnya waktu itu instrumen yang 3 ini itu sudah nggak bisa, udah mandul. Ya. Kita ngomong konteksnya Amerika itu sudah mandul. Kalau Anda pernah baca, untuk menstimulus perekonomian Amerika karena pandemi corona, the Fed itu menetapkan tingkat bunga 0. Pak, 0%, Pak. Lu, ini sesuai syariah nggak Pak ya 0%? Kan berarti nggak ada bunganya sama sekali. Ya saya nggak tahu. Oke, apakah ini syariah compliant atau enggak? Tapi 0% loh. Oke. Kuantitas. Artinya saking rendahnya tingkat suku bunga di sana, anyway, by the way, sekedar informasi, di Jepang itu malah negatif tingkat suku bunga.
Loh Pak, negatif. Loh, kalau Anda bisa bayangkan, kalau Anda nabung, tingkat bunganya negatif, Anda nabung 1 juta, jangan-jangan tahun depan angkanya berkurang dari 1 juta, negatif. Bagaimana kalau 0? Bisa jadi malah negatif juga. Loh kok bisa? Ya kan Anda harus menanggung beban biaya administrasi. Oke? Nah, karena 3 instrumen ini udah mandul, udah nggak bisa apa-apa, semuanya sudah pada taraf yang rendah. Nah, loh Pak, jual beli tadi obligasi, masalahnya juga apa? Si perusahaan-perusahaan itu sudah nggak bisa apa-apa karena kesulitan keuangan. Nah, yang kemudian adalah Fed bought long term. Nah, mereka itu sebenarnya perusahaan-perusahaan Amerika itu masih punya aset, tetapi asetnya tidak liquid. Apa sih liquid? Likuiditas. Tidak bisa segera dicairkan. Bond. Dijual, Pak. Loh, ya siapa yang beli? Oh, nggak ada. Semuanya sekarang butuh uang cash. Nah, ketika itulah kemudian ya sudah, quantitative easing, Fed membeli long-term government bond. Oke, yang jangka panjang itu dibeli semua. Duh, udah Fed, kan dia satu-satunya lembaga yang punya hak untuk nerbitin nyetak duit. Sama di Amerika juga The Fed yang punya. Dia beli. Kalau dia beli kan kemudian ada aliran uang. Konteksnya seperti itu, dan ini jumlahnya cukup signifikan untuk ukuran Indonesia, untuk ukuran Amerika. Termasuk ini bet about mortgage securities, ini KPR. Asal-muasalnya krisis itu kan subprime mortgage. Bahasa sederhananya subprime mortgage, dipandang subprime mortgage itu KPR, tapi KPR ini kemudian bisa dijual-jual gitu. Menjanjikan keuntungan, ternyata nggak untung, malah buntung. Nah, akhirnya kemudian menjadi sampah. Nah, ini dia kemudian juga dibeli semua sama The Fed. Artinya Fed nyetak uang, dibeli di sini. Tapi bukan ngasih gratisan, enggak. Kalau ngasih gratisan itu charity. Oke, ngasih gratisan. Nah, di sini kemudian ada aliran uang dari The Fed ke perusahaan-perusahaan yang memegang subprime mortgage. Artinya ada uang cash, kemudian dia bisa bernafas, bisa. Oke. Demikian pula di sini, after losses out bad loans, banks tighten lending standard. Sebelumnya bank-bank royal, nah karena permasalahan bad loans, apa sih bad loans? Ya seperti kredit macet, kemudian memperketat ini. Kalau kemudian bank memperketat, ingat video Dalio kemarin, apa yang terjadi ketika para bank-bank itu bank-bank itu tidak mau menyalurkan uangnya, kan gitu. Nah, sesudah bank-bank itu, if bank start lending more as economy recovers, rapid money growth may cause inflation. Nah, kita masuk ke money growth and inflation. M dan P. Oh, ternyata di sini ada hubungan one-on-one relationship. Hubungan one-on-one. Ini terminologi kalau Anda di database, kalau Anda pernah belajar Microsoft Access database, ada one-on-one, ada one-to-many hubungan. One-on-one, one-to-many. Pak, yang one-to-many itu playboy, playgirl. Enggak tahu saya. Itu istilah di database. One-on-one dan one-on-one dan one-to-many. Nah, yang one-on-one ini hubungan satu persatu, berhadapan-hadapan. Oke, seperti itu ceritanya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke inflasinya. Inflasi di sini ada bagian yang bisa Anda sendiri, apa itu namanya? Bisa Anda pelajari secara ini, misalkan shoe leather, kemudian cost socialnya, nah itu bisa Anda pelajari. Tapi yang ingin saya sampaikan,
terkait hubungannya dengan uang tadi, natural uang tadi, M-nya tadi, quantity of money tadi. Nah, ini dimulai dengan teori kuantitas uang, konsep velocity. Apa sih velocity? Velocity, fisika, velocity, the rate at which money circulate. Bagaimana uang itu berpindah tangan? Berapa kali? Nah, ini ada contohnya. Silakan. Nah, konsepnya seperti ini. Asal-usulnya, velocity itu sama dengan transaksi dibagi dengan jumlah M. C. Pertanyaannya, value of all transaction. Bagaimana mengukur transaksi di dalam sebuah perekonomian? Transaksi. Ingat di videonya Dalio yang menggerakkan perekonomian adalah transaksi. Jual beli dari yang apa itu? Jual beli, penjual dan pembeli berdagang, berjual beli, di mana dalam sehari ada jutaan, miliaran transaksi dan itu pelan-pelan kemudian menggerakkan perekonomian. Oke. Transaksi ini kan sulit diukur, tapi Anda bisa. Transaksi itu kan pada dasarnya adalah PDB. P kali Y atau P kali sigma Q. Oke. Transaksi itu PDB. Kok bisa? PDB kan perkalian antara harga dikalikan dengan output-nya. Oke. Nah, itulah kemudian T di sini diganti dengan P kali Y. Karena P kali Y itu kan PDB. Use nominal PDB as proxy for a total transaction. C. Apa itu P? Price of output. GDP deflator. Apa itu Y? Quantity of output. Real GDP. P kali Y. Value of output. Nominal GDP. Oke, nah sekarang bisa ketemu sesudah V sama dengan P kali Y. Nah, sekarang cuma main substitusi aja sih, dipindah. Artinya M kali V sama dengan P kali Y. Inilah teori kuantitas uang. Oke. Pegang. Nah, permintaan uang real atau keseimbangan uang real itu M per P. Di sini dia menunjukkan kemampuan apa itu namanya? Purchasing power, kemampuan atau daya beli dari uang beredar. Nah, permintaan uang dasar M per P, real money balance, demand, itu fungsi dari K dan Y. K, keinginan masyarakat untuk memegang setiap dolar dari income-nya, dikalikan Y-nya, output-nya. K sifatnya eksogen. Ya, dia eksogen karena dia merupakan people wish. Dia tidak ditentukan oleh variabel. Dan M kali V, P kali Y, teori kuantitas uang. Kemudian K di sini ketemu seper V. Artinya kalau harapan masyarakat untuk memegang uang dari income-nya, K is large, then money changes is infrequent. Artinya V-nya semakin kecil. Kalau V-nya semakin kecil, sesuai dengan teori kuantitas, apa yang terjadi? Lihat di sini, M kali V, P kali Y. Kalau V-nya kecil, apa yang terjadi? Nah, untuk memudahkan, V-nya dianggap konstan. Kenapa V-nya konstan? Karena ini percepatan perpindahan tangan uang itu sendiri. Kalau V velocity-nya, percepatannya dianggap konstan, eksogen, dan kemudian secara tidak langsung sudah diketahui M itu lebih dipengaruhi dari P dan Y. M lebih dipengaruhi P kali Y.
M lebih dipengaruhi dari transaksi itu sendiri. Oke. Artinya di sini price level is P, nominal GDP dikalikan real GDP. Secara tidak langsung, ini sebenarnya oke, silakan dilanjut. Nah, intinya adalah bahwa sebentar. Intinya ingin menyampaikan bahwa inflasi itu one-on-one relationship dengan jumlah uang beredar. Oke, nah kemudian dari situ sebentar. Sini dulu. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah perbandingan delta P dibagi dengan P-nya. Delta P perubahan harga, khususnya kalau karena ini konteksnya inflasi, harga naik maka delta P-nya positif, naik dibandingkan P-nya. Dari preceding slide, maksudnya sesudah tadi main substitusi, P dirumuskan delta M. Apa delta M? Perubahan jumlah uang beredar M1 atau M2 dikurangi M1 dibagi M1-nya. Dikurangi delta Y dibagi dengan Y-nya. Delta Y itu kan PDB, output. Oke. Ini pelan-pelan disampaikan. Oke, nah kemudian ini. Pernyataan, normal economic growth requires a certain amount of money supply growth. Dari mana sih? Ini kan bisa saya ubah delta M bagi M sama dengan delta Y bagi Y. Artinya normal economic growth, setiap pertumbuhan ekonomi, kita ngomong pertumbuhan ekonomi normal, itu perlu tambahan jumlah uang beredar. Buat apa? Ya kan kalau ekonomi growth berarti transaksinya nambah. Kalau transaksinya nambah ya berarti uangnya harus nambah. Kalau nggak nambah, nah nanti ada implikasinya. Nah, satu sisi money growth ini yang delta M per M ini, kalau dia ekses, kelebihan, dia akan menyebabkan inflasi. Hubungan one-on-one relationship-nya kemudian menjadi kentara. Nah, di sini one-on-one relationship-nya di sini quantitative theory of money tadi M, V, P, Y predict one-for-one relation, nggak pakai shift, between changes in money growth and changes in inflation. Ternyata M yang merupakan wilayah kerjanya teman-teman di Bank Sentral, BI, M besar tadi, money supply, itu ternyata kalau dia tumbuh ekses, kelebihan, dia menyebabkan inflasi. Esensinya itu. Itulah kemudian M-nya berusaha dikendalikan oleh Bank Sentral agar inflasinya, P-nya terkendali. Tetap sih kita, kalau Anda lihat asumsi dasar ekonomi makro di APBN, misalkan ditetapkan minus 3%, misalnya ditetapkan 3%, plus minus 1, maksudnya 3% kalau tepat 3 ya alhamdulillah, berarti hebat yang meramal prediksinya. Tetapi dimaksud plus minus 1 bisa 4, bisa minus itu bisa 2, bisa 4%. Nah ini range-nya Bank Indonesia untuk mengendalikan. Inflasi di sini adalah inflasi dalam 1 tahun.
So, ini yang dikendalikan oleh bank sentral, BI, M-nya. Nah, yang di sini kan nggak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan bank sentral itu cuma M-nya, money supply-nya. Itu pun tidak bisa precisely, nggak bisa 100%. Kenapa? Karena ada currency yang dia dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, dan yang berikutnya adalah yang depositnya yang dipengaruhi oleh atau proses penciptaan perbankan. Oke, artinya bank sentral cuman yang ada di M kecilnya, bukan M kecil monetary, yang B-nya, base money-nya atau uang intinya yang bisa dipengaruhi oleh bank sentral. Nah, ini yang berusaha dikendalikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan, mengapa kok bank sentral ingin mengendalikan jumlah uang beredar? Mengapa bank sentral ingin mengendalikan B? Nah, ini teman-teman silahkan belajar sendiri. Ada dampak negatif inflasi. Mengapa? Nah, itu ada sebenarnya di PIE juga disampaikan, sudah disampaikan. Nah, Anda menjawab diskusi atau bahasa saya, silahkan belajar sendiri. Silahkan baca, why is inflation bad? Apa itu? What cost does inflation impose on society? List all the ones you can think. Nah, ini Anda jawab. Caranya Anda baca bukunya. Focus on the long run. Think like economist. Inflation is bad. Intinya inflation is bad. P is bad. Nah, itulah yang berusaha dikendalikan oleh bank sentral dengan 3 instrumen utamanya ditambah 1 tadi yang interest rate on reserve. Pertanyaan? Ini ada miscommon perception. Ini sudah ada juga di PIE. Kalau Anda buka buku PIE, nah ini di situ ada jelas sekali. Malah saya lebih suka yang versi PIE-nya dibandingkan makronya. Kenapa sih misperception? Inflation reduce real wages. Ini misperception. Ada semua. Pertanyaan? Saya, Pak. Yes. Ini salah saya, Pak ya. Ada 3 orang, 1 Menteri PUPR, 1 Presiden, 1 Bank BI. Nah, ini tujuannya mungkin terkait tujuan bernegara ya, Pak. Jadi Menteri PUPR itu mau bangun rumahnya itu untuk orang miskin. Nah, dia membutuhkan uang senilai anggap aja 10 triliun ya, Pak. Dia minta ke presiden, ternyata negara itu nggak punya uang. Terus presiden minta ke BI, minta dicetakkan uang 10 triliun. Nah, jadi nanti uang dari BI ke presiden, presiden ke PUPR untuk dibuatkan rumah. Setelah itu dari PUPR kan rumahnya udah jadi nih, Pak. Udah jadi, terus uangnya itu dari negara ke masyarakat senilai 10 triliun. Nah, ketika rumahnya itu dijual untuk masyarakat miskin, otomatis anggap aja itu balik modal ya, Pak, 10 triliun. Nah, itu boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Saya tegas langsung saja. Karena pertanyaan boleh nggak? Ya, saya tegas, saya jawab nggak boleh. Oke, lanjutkan. Lanjutkan dulu pertanyaannya. Nggak bolehnya kenapa? Pertama, kenapa nggak boleh? Itu kan kembali lagi konteksnya BI dan pemerintah itu kan independen, gitu, independen. Terus kalau pemerintah butuh deh, ya silakan terbitin surat utang. Nah baru surat utangnya itu nanti dibeli Bank Indonesia. Oke, jadi di sini konteksnya fiskal, APBN nerbitin surat utang obligasi. Apalah namanya, entah sukunya, apakah sunnya yang syariah atau konvensional, itu masalah
tipe, tapi terbitkan. Nah, kemudian ini dibeli bank sentral. Tapi kalau langsung, Pak aku minta duit, itu yang nggak boleh. Seperti itu. Lainnya? Jadi itu harus nerbitin suku dulu ya Pak ya? Ya, entah suku, entah sun, pokoknya harus nerbitin surat utang, obligasi. Karena di sini pemerintah punya neraca. Neraca pemerintah, anyway, selain APBN, di perekonomian ada 8 neraca. Sekitar informasi, ada neraca APBN dan ada neracanya Bank Sentral. Bank Sentral punya neraca. Di kita pun kalau Anda baca LKPP, di situ ada neraca. Neraca arus kas, NAK, neraca arus kas. Nah, di situ ada kewajiban-kewajiban pemerintah. Kalau Anda bilang di APBN, mungkin kewajiban itu nggak akan nampak. Kalaupun nampak, yes, ketika pemerintah menerbitkan utang, maka akan ada kewajiban pemerintah dari sisi pembiayaan, pembayaran pokoknya. Cicilan pokok masuk pembiayaan. Bunganya, yield, imbal hasil, itu masuknya di, ingat, 8 jenis belanja negara. Ada pembayaran bunga utang. Nah, itu masuknya pembayarannya. Jadi semuanya serba tercatat. Dan itu akan berpengaruh. Artinya kalau pemerintah ngutang 10 triliun, ya pemerintah harus, itu nanti akan menjadi beban di tahun anggaran berikutnya. Seperti itu. Baik itu dari sisi financing, pembiayaan, baik dari sisi belanja, berupa pembayaran bunga. Ingat, kalau Anda lihat APBN, belanja terbesar, belanja pembayaran bunga yang terbesar itu adalah untuk pembayaran bunga utang domestik. Itu yang untuk nerbitin bond atau suku atau sun. Itu yang terbesar. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri itu sekarang sudah nggak terlalu besar. Ada sih, ada. Kita masih ada. Itu jawaban saya. Lainnya, silakan. Oke, kalau nggak ada, kelas saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, ada tugas buat Anda. Tugasnya Anda membaca chapter 1 sampai chapter 5. Kewajiban Anda membaca chapter 1 dan chapter 5. Dan nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6, kita akan mengadakan kuis. Kuis materi chapter 1 sampai dengan chapter 5. Oke, itu saja tugas Anda. Berarti nggak harus dikumpulkan. Nggak ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.